Lo pernah bayangin gak, tiba-tiba dalam hitungan bulan, ekonomi satu negara kolaps, mata uangnya jatuh, perusahaan bangkrut, dan masyarakat panik narik duit dari bank? Nah, itu bukan cerita fiksi. Itu kejadian nyata di Asia Tenggara tahun 1997. Kita mulai dari Thailand. Negara ini dulu dijuluki Asian Tiger karena pertumbuhan ekonominya kenceng banget. Tapi ternyata, semua itu dibangun di atas pinjaman dolar Amerika. Kenapa? Karena saat itu suku bunga di AS rendah, jadi minjam dolar kelihatan murah. Tapi masalahnya, pendapatan mereka tetap dalam mata uang lokal. Begitu dolar naik, beban utang jadi berat banget. Boom! Bubble pecah. Ternyata Thailand bukan satu-satunya. Begitu baht anjlok parah, investor global panik. Mereka buru-buru keluar dari pasar Asia. Efeknya, Indonesia kena. Korea Selatan juga. Bahkan Malaysia dan Filipina ikut limbung. Dalam waktu singkat, kepercayaan ke pasar Asia runtuh. Investor asing jual saham, tarik dana, dan nilai tukar rupiah misalnya, jeblok dari 2000-an ke lebih dari 15.000 per dolar. Tapi, kenapa bisa serentak? Jawabannya ada di dua kata, hot money. Ini adalah aliran dana jangka pendek dari investor global yang cuma cari keuntungan cepat. Begitu ada sinyal krisis, mereka gak mikir dua kali buat cabut. Ini kayak efek domino. Satu negara jatuh, investor takut, mereka tarik uang dari negara tetangga juga, padahal belum tentu kondisi ekonominya seburuk itu. Tapi yang namanya kepanikan, gak perlu logika. Indonesia jadi salah satu korban terparah. Banyak perusahaan dan bank di sini juga kebanyakan minjam dalam dolar. Begitu rupiah ambruk, mereka gak sanggup bayar. Imbasnya, perusahaan kolaps, PHK di mana-mana, harga barang melonjak, rakyat menjerit. Uniknya, krisis ini juga punya efek politik. Di Indonesia, krisis ini berkontribusi besar ke tumbangnya rezim Orde Baru. Tahun 1998, Soeharto mundur setelah lebih dari 3 dekade berkuasa. Jadi, bukan cuma ekonomi yang terguncang, tapi juga stabilitas politik negara. Oke, mungkin lo mikir, lah, kenapa gak dicegah dari awal? Nah ini dia. Saat itu banyak negara terlalu percaya diri. Mereka pikir pertumbuhan pesat bakal terus berlanjut. Regulasi keuangan longgar, pengawasan lemah, dan data ekonomi sering gak transparan. Jadilah krisis ini kayak bom waktu. Satu hal menarik lainnya, IMF turun tangan. Mereka kasih bantuan dana ke negara-negara yang terkena krisis, tapi dengan syarat ketat. Harus potong subsidi, naikin bunga, dan reformasi ekonomi besar-besaran. Tapi gak semua setuju dengan cara ini. Ada yang bilang, IMF justru memperparah krisis karena membuat ekonomi makin lesu. Dan lo tahu gak? Banyak dari negara yang kena krisis belajar dari kejadian ini. Mereka mulai perkuat cadangan devisa, perbaiki sistem perbankan, dan lebih hati-hati sama aliran dana asing. Makanya waktu krisis global 2008 datang, negara-negara Asia lebih siap. Yang bikin ngeri, pola krisis 1997 tuh masih bisa kejadian lagi. Selama masih ada utang dalam mata uang asing dan ketergantungan sama investor asing, risiko itu selalu ada. Maka dari itu, penting banget buat kita ngerti sejarah ini. Karena sejarah itu bukan buat dihafal, tapi buat dijadikan pelajaran. Kalau lo tertarik sama dunia investasi atau pengen lebih paham soal ekonomi, krisis Asia 1997 ini wajib lo tahu. Bukan cuma karena dampaknya gede, tapi karena dari sinilah banyak kebijakan ekonomi modern di Asia mulai dibentuk. Like dan subscribe buat konten investasi menarik lainnya. Pernah ngerasain dampak krisis ini? Cerita di kolom komentar ya.